Elfrina Makmur Caniago, istri Aibda Roni Syaputra, akhirnya tertidur pula dalam kondisi terkunci di kamar tidurnya. Terbitlah fajar, bergantilah hari. Elfrina pun terbangun oleh suara kepulangan Roni. Pa? Papa? Papa? Pa? Papa? Papa? Pa, buka pintunya, Pa! Papa! Papa! Buka pintunya, Pa! Papa! Buka pintunya, Pa! Pa, buka pintunya, Pa! Papa! Pa! Buka pintunya, Pa! Papa! Sepulangnya dari piket jaga, Roni Syaputra kembali mengecek kondisi kedua korban yang disekapnya. Walau Elfrina berteriak-teriak minta pintu kamarnya dibuka, tetapi Roni tidak menggubris permohonan istrinya. Aprilia Cinta, tamatlah riwayatnya. Yang pertama, jadi korban kekejian Roni Syaputra. Hingga akhirnya Rizka Fitria dibekap hingga padam nyawanya. Aibda Roni Syaputra menjagal 2 nyawa. Tuntaslah, Roni pun merasa lega.
Rencana Roni selanjutnya membuang kedua jenazah. Untuk tujuan itulah, Roni sengaja melibatkan istrinya, Elfrina. Mandi kau. Kita jalan-jalan. Iya, Pak. Cepat. Sekarang kamu buka dan tutup kembali pintu pagar garasi. Paham? Udah sana. Elfrina menuruti setiap kata suaminya. Alasannya sederhana. Ia tak mau memancing amarah Roni Syaputra. Ya, Pak. Ya Allah, Pak. Kok jadi begini sih, Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kau harus bantu dan temani aku. Kalau tidak, sekalian kubunuh kau. Mengerti kau? Awas. Berangkat dari rumah, Roni membawa Elfrina dan dua jenazah menuju arah amplas Tanjung Morawa. Mereka berputar-putar untuk sekian lama. Sementara setelah 16 tahun berumah tangga, Elfrina terkejut dengan perilaku barbar Roni Syaputra. Ia sungguh tak menyangka bila Roni melibatkan dirinya ketika membawa dua jenazah. Setelah berjam-jam berputar-putar saja, hingga akhirnya Roni Syaputra berhenti juga.
Di lokasi pertama, Roni membuang jenazah Rizka Fitria di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hal serupa juga menimpa korban kedua, Aprilia Cinta, bocah yang juga tetangga Rizka Fitria. Mimpi buruk pun menjadi nyata ketika Rizka dan Aprilia menghilang, tak pulang ke rumah. Orang tua kedua keluarga dibuat panik juga resah sebab kejadian ini merupakan kali pertama. Ada Rizka, Bu? Nggak ada. Ya Allah, kemana ya, Bu? Kurang tahu juga saya. Ya Allah, Bu, kemana ya Rizka, Bu? Belum pulang mereka. Belum. Ya Allah, kemana dong? Nggak tahu, Bu. Rizka kemana ya, Bu? Tuh kita jadi cemas berdua. Ini gimana? Nggak tahu, Bu, kemana. Rizka kita cari ya, Bu. Sampai Iya, Bu. Kemana Rizka, Bu? mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Iya, kita cari ya, Bu. Hingga akhirnya terdengar kabar bahwa jenazah kedua wanita telah ditemukan di dua lokasi berbeda. Maka kecemasan mereka pun terjawab sudah dengan tuntutan agar polisi segera menemukan pembunuhnya. Selamat malam, misi. Pak, bangun, Pak. Apa sih? Kayak ada orang di depan rumah kita, Pak. Ada apa sih? Tuh, Pak. Bangun, ayo cepetan liatin. Siapa sih? Malam-malam begini bertamu. Gak tahu aturan. Selamat malam, Pak. Bapak yang bernama Roni Saputra. Ajun Inspektur Polisi 2, Roni Saputra. Ya, saya sendiri, Roni, Pak. Anda ini siapa? Kami dari Polda, Pak. Sekarang saya harap Bapak ikut ke kantor, Pak. Sebentar, tunggu dulu. Ada apa ini, Pak? Kenapa saya ditangkap? Nanti kami jelaskan di kantor. Ini surat perintahnya, Pak. Roni Saputra terlihat pasrah hingga akhirnya ia mengakui perbuatannya. Penyidik menetapkannya sebagai tersangka dijerat menggunakan pasal pembunuhan berencana. Baik, sekarang Bapak ikut ke kantor. Jangan melawan. Ikuti saja, Pak. Pak. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Suami saya Baik, salah baik. apa, Pak? Saya pinjam suami Ibu untuk dimintai keterangan Ibu, ya. Pak, jangan, Pak. Bawa. Pak. Jangan sama suami saya, Pak. Papa. Papa. Ya Allah.
Ratapan pilu sanak keluarga mewarnai proses penjemputan jenazah Rizka Fitria dan Aprilia Cinta. Keduanya ialah kebanggaan keluarga. Nahasnya mati di usia sangat muda. Keluarga korban menuntut nyawa ganti nyawa menjadi ganjaran bagi tersangka Aibda Roni Syaputra. Sanak keluarga korban juga para tetangga berunjuk rasa di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, nyaris memblokir akses menuju Polres Pelabuhan Belawan. Mereka menuntut pihak kepolisian tidak melindungi oknum demi keadilan. Keadilan seorang ibu, Pak. Seorang ibu. Bagaimana kalau anak bapak terjadi kayak gitu? 2 orang nyawa direbut. Hasil visum ahli forensik RSUD Sultan Sulaiman memberi kesimpulan korban atas nama Rizka Fitria mati lemas akibat terhalangnya oksigen masuk ke saluran pernapasan hingga ketiadaan oksigen dalam tubuh akibat penekanan pada hidung dan mulut. Sementara pada korban kedua, Aprilia Cinta, ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan memberi kesimpulan serupa bahwa Aprilia mati lemas akibat pembekapan disertai pencekikan. Sorot mata keluarga korban beralih ke ruang pengadilan negeri Medan ketika terdakwa Roni Syaputra mengikuti persidangan secara online dengan alasan keselamatan dan keamanan. Sejumlah saksi dihadirkan, mulai dari Leo Chandra, kakak kandung korban, juga Brigadir Ronald, rekan kerja terdakwa di ruang tahanan. Dari sekian saksi memberi keterangan, kesaksian Elfrina Caniago menjadi pusat perhatian. Elfrina dicecar pertanyaan ketika majelis hakim mengejar keterangan mulai dari terdakwa membawa pulang kedua korban hingga cara terdakwa membuang jenazah kedua korban. Saat suami ibu membuang korban, caranya coba ibu lihat, ada nggak ibu lihat batasan dia buang? Apakah ditarik, pak, dilempar terus atau ditarik, diletakkan kemana? Kemana caranya? Di dalam mobil ditarik di kaki. dari kaki, ditarik dari badan. Oh, di badan yang ditarik. Badan ditarik ke tulang. Macam dicampain ya gitu. Dicampainnya ke tempat sampah, pinggir jalan atau di bawah? Yang pertama dicampakkan itu saya kan nggak tahu posisi di bawah gimana kan. Yang saya tahu dicampakkan aja tutup pintu. Yang itu juga. Yang itu juga cuma dalam keadaan udah nggak dilakukan lagi Pak. Nggak dilakukan. Nggak dilakukan udah nggak diikat lagi tangannya. Terus Dia gimana dalam kondisi? posisi duduk, cuma mata cuma mata tertidur Pak. Malah tertidur. Cuma saya nggak tahu apa masih hidup atau sudah tidak bernyawa lagi. Sama saudara di jalan ya. Saya tanya, kok jadi begini Pak? Saya bilang kayak gitu sama suami kan Pak. Terus dia bilang, ya sama, dia ngurangkan breaknya ke perut saya. Saya diancam lagi di situ, jangan banyak ngomong, kamu ikutin lagi saya, katanya gitu. Ya namanya ketakutan Pak. Saya nggak berani ngomong apa-apa Pak. Elfrina berulang kali mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Roni mengancam akan membunuhnya pula. Elfrina dibuat tak berdaya, tak berani melapor ke pihak berwajib pula. Gimana ancamannya? Ya ancam, kamu jangan buka mulut, kamu diam. Jangan banyak ngomong sama orang, kalau enggak kamu juga akan membunuh katanya. Katanya saya gimana, tapi kenapa suami saya bisa kayak gini? Karena setahun 16 tahun di rumah tangga dia nggak pernah kayak gini Pak. Menjelang pembacaan putusan, sidang kode etik kepolisian menyatakan bahwa Aibda Roni Syaputra terbukti melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi hukuman dipecat secara tidak terhormat dari kesatuan. Sementara di Pengadilan Negeri Medan pada 11 Oktober 2021, majelis membacakan putusan pada sidang terbuka dengan tuntutan jaksa pidana mati pada agenda sidang sebelumnya. Mari 1. Menyatakan terdakwa Roni Syaputra tersebut di atas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbarengan sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati.